Salam jumpa saudara, bersama saya Lotto Tahala. Pada kesempatan ini saya ingin membagi sedikit informasi tentang semen Portland. Semen telah dikenal luas oleh lapisan masyarakat, mengingat semen sangat dibutuhkan dalam suatu pembangunan, baik itu perumahan, pabrik, jembatan, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua orang dapat mengenal tentang semen Portland itu secara baik. Misalnya saja, hal-hal apa yang terlibat di dalam, sehingga ketika digunakan untuk suatu pembangunan, bangunan itu kelihatan begitu kokoh, kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa informasi sebagai bahan referensi kita, sekedar mengetahui bahwa ternyata semen begitu unik. Baik, kita akan memulai dari beberapa literatur yang saya kumpulkan. Saya simpulkan bahwa semen didefinisikan sebagai setiap bahan perekat berupa oksida-oksida yang tidak terdapat di alam tetapi dibuat dengan sengaja oleh manusia, yang dapat mengeras bila bersenyawa dengan air. Dalam hal ini, bahan perekat berupa oksida-oksida itu ketika bercampur dengan air, maka dia akan mengalami reaksi hidrasi dan berbentuk padat yang tidak larut dalam air serta tidak dapat diperbaharui. Itulah kesimpulan yang saya buat dari beberapa informasi tentang pengertian semen. Selanjutnya, kita mengenal secara garis besar tentang sejarah semen. Ternyata bahwa penggunaan semen dalam berbagai konstruksi merupakan praktik yang telah lama ada. Tepatnya, diawali dengan ditemukannya sebuah bangunan tertua berupa lantai setebal 25 cm yang diduga dibuat pada tahun 6500 sebelum Masehi. Lantai ini ditemukan di Yugoslavia. Lantai ini diduga dibuat dari campuran bahan kapur merah, pasir, kerikil, dan air. Berikut sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menggunakan tanah liat dikombinasikan dengan jerami dan kapur untuk mengikat batu bata yang dikeringkan dalam pembangunan piramida-piramida. Selanjutnya, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, orang-orang Yunani kuno menggunakan kapur untuk menutupi dinding dari bata yang tidak dibakar pada pembangunan Istana Croesus dan Istana Attalus. Selanjutnya, tahun 300 sebelum Masehi, orang-orang Romawi kuno menggunakan abu vulkanik dari Gunung Merapi di Posuali yang dikombinasikan dengan kapur dan menghasilkan semen yang disebut sebagai semen pozolan. Selanjutnya, sekitar tahun 1796, seorang insinyur dari Inggris bernama John Smeaton membuat mortar dari tanah liat dicampur dengan kapur lalu dibakar. Campuran ini digunakan membangun mercusuar Eddystone pada tahun 1759. Lalu pada tahun 1824, seorang tukang batu dari Inggris namanya Joseph Aspdin mengajukan hak paten pembuatan semen ini dari campuran tanah liat dan kapur yang dibakar. Dan campuran ini ia beri nama semen Portland, karena warna semen dan kekuatan semen yang dibuatnya ini menyerupai semen alami yang ditemukan di Pulau Portland, Inggris.
Selanjutnya 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1844, menjadi awal mula pembangunan pabrik semen Portland di Kent, Inggris oleh John White. Dari sana, pembangunan pabrik semen Portland mulai berkembang ke seluruh dunia hingga hari ini. Demikian garis besar dari sejarah semen. Selanjutnya, kita akan mengetahui secara singkat tentang proses pembuatan semen. Saya bentuk dalam sebuah dena singkat. Mula-mula bahan baku semen diangkut dan dihancurkan pada tempat penghancuran material. Lalu setelah dihancurkan, bahan baku tersebut ditampung di tempat penampungan material. Tujuannya untuk membuat perbandingan tiap material itu untuk digiling atau dihaluskan. Setelah dihaluskan, akan dihomogenkan di silo homogenisasi. Setelah itu, material yang sudah homogen akan disimpan di tempat umpan pembakaran, sementara material yang belum homogen akan dikembalikan ke silo homogenisasi untuk dihomogenkan. Dari tempat umpan pembakaran, material-material tersebut akan dibuat dalam bentuk gumpalan atau nodul untuk diumpankan ke tungku pembakaran untuk dibakar. Perlu diketahui bahwa suhu yang digunakan dalam tungku pembakaran ini, suhu paling tinggi adalah 1450 derajat Celcius. Setelah material ini dibakar, hasilnya berupa terak atau klinker, disimpan di tempat penyimpanan material klinker, dan setelah dingin, material ini atau klinker ini akan ditambahkan gipsum untuk digiling menjadi semen pada tempat penggilingan akhir. Dan setelah digiling, bubuk semen tersebut ditampung di tempat penampungan semen untuk siap dikantongkan dan dipasarkan. Demikian pula proses produksi semen secara singkat. Selanjutnya saya juga ingin menginformasikan kepada kita tentang bahan baku semen dan beberapa informasi lainnya. Bahan baku semen dibagi atas 3, yaitu bahan baku utama berupa bongkahan batu kapur dan tanah liat, bahan baku koreksi berupa pasir silika dan pasir besi, lalu bahan baku tambahan berupa gipsum, dan pada masa-masa sekarang ada lagi bahan baku tambahan yang ditambahkan bersama dengan gipsum. Tujuan dari bahan baku tambahan lain ini adalah bukti partisipasi dari pabrik semen terhadap penanggulangan gas-gas rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, komponen kimia utama semen berupa kalsium oksida yang sumbernya dari batu kapur, lalu silika oksida yang sumbernya dari tanah liat, dan juga bisa dari pasir silika atau pasir besi ketika ketersediaan silika di tanah liat tidak mencukupi. Selanjutnya, aluminium oksida dan besi oksida bersumber dari pasir silika dan pasir besi. Komponen-komponen ini akan saling bereaksi membentuk senyawa-senyawa utama semen. Ada 3 CaO SiO2, 2 CaO SiO2, 3 CaO Al2O3, dan 4 CaO Al2O3 Fe2O3. Secara kimia, 3 CaO SiO2 dapat ditulis CaO 3 kali SiO2. Lalu 2 CaO SiO2 dapat ditulis CaO 2 kali SiO2.
3CaO Al2O3 dapat ditulis CaO 3 kali Al2O3 dan 4CaO Al2O3 Fe2O3 secara kimia dapat ditulis CaO 4 kali Al2O3 Fe2O3. Komponen-komponen kimia dan senyawa-senyawa kimia ini dalam dunia semen dapat ditulis dalam bentuk notasi. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan juga penulisan reaksinya lebih singkat. Oksida kapur atau CaO dinotasikan sebagai C. Oksida silika dinotasikan sebagai S. Oksida alumina dinotasikan sebagai A. Oksida besi dinotasikan sebagai F. Oksida sulfur dinotasikan sebagai S dengan tanda garis atas untuk membedakan antara oksida silika dan oksida sulfur. Lalu air dinotasikan sebagai H dan lain-lain sebagainya. Dari komponen-komponen ini, menurut Bogu, akan mengalami reaksi pada saat proses pembakaran. Reaksi yang terjadi menurut Bogu adalah F akan bereaksi dengan A dan bereaksi dengan C menghasilkan C4AF. Selanjutnya akan terjadi reaksi antara A dan C yang menghasilkan C3A. Lebih lanjut, akan terjadi reaksi juga antara C dan S. Reaksi antara C dan S ini akan menghasilkan dua senyawa besar, yaitu C3S dan C2S. Selanjutnya, saya juga akan memperkenalkan kepada kita tentang beberapa komponen senyawa kimia yang berperan di dalam semen. Sebagaimana yang tertera pada tabel ini, ada trikalsium sulfat, notasinya C3S. Ada juga dikalsium sulfat, notasinya 2S. Ada trikalsium aluminat, notasinya C3A. Ada juga tetrakalsium aluminoferit dengan notasi C4AF. Ada kalsium hidroksida dengan notasi CH. Ada kalsium sulfat dihidrat dengan notasi CS garis atas H2. Inilah beberapa senyawa kimia yang berperan di dalam semen. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan juga beberapa perbandingan yang terjadi dalam proses pembuatan semen. Antara lain, perbandingan bahan-bahan baku, untuk menghasilkan 1 ton semen membutuhkan batu kapur 76%, tanah liat 16%, pasir besi 1,6%, dan pasir silika 6,4%. Dari campuran ini telah ditetapkan komponen kimia oleh ASTM, ini ketentuan dari Amerika untuk semen, yaitu CaO yang dihasilkan dari bahan baku harus 63,23%. SiO2 harusnya 20,17%, Al2O3 5,07%, Fe2O3 2,66%, dan SO3 3,26%. Selanjutnya beberapa tipe semen yang beredar di pasaran berdasarkan ketentuan. Ada 5 tipe semen. Semen tipe 1 dengan ketentuan komponen kimia dalam klinkernya adalah C3S berkisar antara 50-65%.
C2S 10-30%, C3A 6-14%, C4AF 7-10%, dan seterusnya seperti yang tertera pada tabel ini untuk semen tipe 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan konsentrasi komponen kimia yang tepat untuk tipe-tipe semen sebagaimana tertera pada tabel berikut ini. Jadi telah ditentukan atau ditetapkan bahwa C3S untuk semen tipe 1 harus 59%, C2S-nya 15%, C3A-nya 12%, C4AF-nya 8%. Begitu juga semen dengan tipe 2, 3, 4, 5 telah ditetapkan konsentrasi yang harus terkandung di dalam semen. Baik, selanjutnya saya juga akan memberikan informasi tentang karakteristik dari tipe-tipe semen ini. Semen tipe 1 itu biasa digunakan untuk keperluan konstruksi secara umum. Dan semen tipe 1 ini konsentrasi senyawa C3A-nya tidak melebihi 15%. Semen ini digunakan untuk bangunan rumah, pemukiman, gedung-gedung bertingkat, dan lain-lain sebagainya. Dan ini yang beredar di pasaran secara umum. Selanjutnya semen tipe 2. Semen yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang membutuhkan ketahanan terhadap reaksi sulfat. Konsentrasi C3A-nya dibatasi tidak melebihi 8%. Semen tipe 2 ini panas hidrasinya sedang, dan semen tipe 2 ini biasanya digunakan untuk bangunan di pinggir laut, bangunan di tanah-tanah rawa, atau digunakan untuk saluran irigasi, untuk landasan jembatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya semen tipe 3 itu digunakan untuk konstruksi yang memerlukan kekuatan tekan pada awal itu tinggi. Konsentrasi C3S dan C3A-nya lebih tinggi, dan semen ini biasa digunakan untuk pembuatan jalan, untuk bangunan tingkat tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya semen tipe 4. Semen tipe 4 ini penggunaannya memerlukan kalor hidrasi yang rendah, lalu konsentrasi senyawa C2S dan C4AF relatif tinggi, sementara konsentrasi senyawa C3S dan C3A itu harusnya rendah. Semen ini digunakan untuk konstruksi bangunan yang memerlukan kekuatan tekan yang sangat tinggi. Misalnya untuk pembuatan jalan, bangunan-bangunan bertingkat, dan lain sebagainya. Terakhir semen tipe 5. Semen tipe 5 ini semen yang digunakan pada situasi yang membutuhkan ketahanan tinggi terhadap reaksi-reaksi sulfat dari udara. Sehingga konsentrasi dari C3A-nya harus rendah. Semen tipe 5 ini biasa digunakan untuk membangun instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, dan lain-lain sebagainya. Selain kelima tipe semen ini, banyak semen juga yang sementara beredar, misalnya semen putih, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah beberapa informasi tentang semen Portland yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Untuk lebih detailnya, saya merekomendasikan kepada kita semua untuk dapat memiliki buku dengan judul Kimia Semen. Buku ini dijual secara online. Buku ini diterbitkan pada penerbit The Publish, dan Anda bisa memesan buku ini melalui alamat ini. Demikian informasi yang bisa saya bagikan, dan pesan saya, selagi masih bernafas, lakukanlah suatu kebaikan untuk banyak orang sebelum ajal menjemputmu. Terima kasih dan sampai jumpa.